Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Chalsyanil Fadilah, lalu ada Adrian Maulana, Rofiatul Lutfitasari, Herdian Saputra, dan Dani Bintang Prayoga. Nah, di sini pada video ini kami akan memaparkan hasil tugas ujian akhir semester dengan hasil yang sudah kami buatkan. Pada presentasi ini, setiap anggota kelompok akan menjelaskan bagiannya masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Nah, pembahasan ekspedisi penelitian hutan gambut Riau. Nah, tabel data barang ini memiliki kapasitas 50 kg. Yang pertama, penyelesaian manual capsec problem barang 1-6 merajuk pada studi kasus di atas. Penyelesaian masalah optimasi untuk item pertama hingga ke-6 akan diselesaikan melalui pendekatan desain algoritma dan pembatasan kapasitas maksimal ransel sebesar 80 kg. Lalu, berdasarkan hasil perhitungan, akumulasi bobot dari ke-6 barang tersebut adalah 28 kg, yaitu 4 kg ditambah 3 kg, lalu ditambah 8, ditambah 5, ditambah 2, dan ditambah 6, hasilnya 28 kg. Dengan total nilai profit sebesar 328, mengingat total bobot 28 kg, masih berada jauh di bawah batas daya tampung ransel 50 kg. Maka seluruh barang item 1 hingga 6 memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam ransel secara bersamaan. Nah, yang pertama yaitu exhausted search. Pendekatan merupakan teknik pemecahan masalah yang beroperasi dengan mengevaluasi seluruh himpunan bagian atau kemungkinan kombinasi dari ruang solusi. Pada kasus ini, setiap status entitas direpresentasikan dalam bentuk binar. Yang pertama, angka 1 mengidentifikasikan bahwa barang dipilih masuk ke dalam ransel. Yang kedua, angka 0 mengidentifikasikan bahwa barang tidak terpilih. Dengan total item sebanyak 6 buah, maka ruang pencarian akan menghasilkan total iterasi sebanyak 2/6, yaitu 64 kemungkinan kombinasi status yang harus dieksekusi. Melalui penelusuran satu persatu pada keseluruhan 64 kombinasi tersebut, algoritma menemukan bahwa akumulasi nilai profit tertinggi berada pada state 111-111, yang berarti mengikut sertakan keseluruhan barang. Status ini divalidasi sebagai solusi layak karena akumulasi bobot sebesar 28 kg tidak melanggar batas kapasitas maksimal ransel 50 kg. Oleh karena itu, penyelesaian optimal menggunakan metode ini yang pertama menetapkan himpunan barang terpilih 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan yang kedua total muatannya 28 kg, dan yang terakhir perolehan nilai maksimumnya 328. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Herdian, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada backtracking. Algoritma backtracking runut balik merupakan teknik pencarian solusi yang beroperasi dengan mengevaluasi pemilihan setiap item secara sekuensial, bertahap. Prinsip utama dari metode ini adalah melakukan pemangkasan cabang pencarian pruning secara dini apabila akumulasi bobot pada suatu titik dievaluasi telah melampaui batas kapasitas ransel. Pada studi kasus ini, proses iterasi dan evaluasi dilakukan secara berurutan, mulai dari item pertama hingga item ke-6. Berikut adalah tahapan penyelesaiannya. Nah, pada tabel di atas menunjukkan yaitu barang yang dipilih nomor 1 dengan berat total 4, lalu nomor 2, barang yang dipilih yaitu barang 1 ditambah dengan barang 2 dengan berat total menjadi 7. Lalu barang 1 ditambah barang 2 ditambah barang 3 dengan berat total 15. Dengan selanjutnya sampai ke barang 6 yaitu dengan berat total 28. Sedangkan kapasitas maksimal yaitu 50 kg. Berdasarkan tabel penelusuran di atas, terlihat bahwa akumulasi beban pada setiap level iterasi selalu berada di bawah ambang batas kapasitas maksimal yaitu 50 kg. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun cabang keputusan yang melanggar batasan, sehingga proses pemangkasan tidak perlu dilakukan. Oleh karena kapasitas ransel memadai untuk menampung seluruhan item, maka konklusi optimal yang dihasilkan adalah
mengikutsertakan semua barang ke dalam ransel. Dengan demikian, penyelesaian akhir menggunakan metode backtracking menghasilkan himpunan solusi 1, 2, 3, 4, 5, 6, akumulasi bobot 28 kg, dengan total profit maksimal 328. Baik, selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya, Rofiatul Lutfiasari. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman saya, Erdian. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada penyelesaian studi kasus ini. Saya menggunakan metode pohon keputusan. Pada setiap node, algoritma akan mengevaluasi apakah suatu keputusan yaitu memilih atau tidak memilih barang masih memenuhi batas kelayakan atau BOT. Jika suatu cabang tidak memenuhi syarat, maka cabang tersebut akan dihentikan atau dilakukan pruning agar proses pencarian lebih efisien. Pada kasus yang diberikan, dilakukan pada proses pengecekan terhadap 6 barang dengan kapasitas maksimum mana belum ada barang yang dipilih. Selanjutnya pada level 1 dipilih barang pertama yaitu Trenda Ultralight sehingga total berat menjadi 4 kg dengan nilai 35. Pada level 2 dipilih Sleeping Bag, total berat bertambah menjadi 7 kg dengan nilai 63. Kemudian pada level 3 dipilih Don't Survey sehingga total berat menjadi 15 kg dan nilai 135. Pada level 4 dipilih kamera DSLR dan lensa, total berat menjadi 20 kg dengan nilai 200. Selanjutnya pada level 5 dipilih GPS Retriever sehingga total berat bertambah menjadi 22 kg dengan 258. Terakhir pada level 6 dipilih laptop lapangan sehingga total berat keseluruhan menjadi 28 kg dengan total 328. Dari seluruh proses tersebut, seluruh barang memenuhi syarat karena total berat akhiran yaitu 28 kg masih berada di bawah kapasitas maksimum ransel yaitu 50 kg. Karena tidak ada kondisi yang melanggar batas kapasitas, maka algoritma tidak melakukan pruning atau pemangkasan cabang pencarian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dani Alfa. Oh sorry, itu bagian saya. Oh, sorry, Adrian. Baik, terima kasih dari Rofiatul. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, pada tahap ini kita yang pertama-tama kita lakukan yaitu adalah inisialisasi data. Nah, pada bagian ini kita menyiapkan dua hal utama dari blok kode ini. Yang pertama yaitu ada variable items. Nah, di sini kita memasukkan seluruh data 15 barang ke dalam sebuah list, yaitu terdapat tenda ultralight dengan bobot 4 dan nilai 35, sleeping bag, drone survey, kamera DSLR plus lensanya, dan lain-lain. Nah, setiap barang ini disimpan dengan format lengkapnya. Ada nama barang, beratnya dalam kilogram, dan nilai profitnya. Nah, yang kedua, terdapat variabel capacity. Nah, di sini kita menetapkan angka 50 yang berarti kapas maksimal ransel kita yang dibatasi secara mutlak adalah 50 kg. Nah, pada hasil outputnya di sini kita dapat melihat sistem memproses ada 15 barang dengan batas bebannya 50 kg. Kemudian selanjutnya yaitu algoritma exhausted search. Nah, cara kerja kode ini sebenarnya sangat barbar namun pastinya akurat. Nah, pada bagian looping ini yang ada di dalam kode, algoritma ini mencoba semua kemungkinan kombinasi barang secara satu persatu. Nah, logika sesederhananya seperti ini. Komputer akan membuat kombinasi barang dari yang kosong sampai semua barang dimasukkan. Nah, setiap kali membuat satu kombinasi, komputer akan mengecek apakah total beratnya masih di bawah atau sama dengan 50 kg. Nah, jika beratnya itu aman atau tidak overload, komputer akan membandingkan nilainya dengan rekor yang nilai paling tinggi sebelumnya. Jika nilainya terlalu besar,
maka kombinasi ini akan disimpan sebagai juara baru kategorinya untuk sementara waktu. Nah, proses ini terus berulang sampai 15 kali percobaan atau sekitar 32.000 kombinasi setelah dicek. Nah, pada bagian output hasil dari eksekusinya, di sini setelah mengecek puluhan ribu kemungkinan tersebut, komputer menemukan bahwa kombinasi paling optimal menghasilkan total nilai barang yaitu 613 dengan total berat pas di angka 50 kg. Kemudian selanjutnya yaitu algoritma backtracking. Nah, di sini bisa dibilang sebagai versi exhaustive search yang diolah lebih optimal. Nah, jika metode sebelumnya komputer mengecek semua kombinasi secara buta, nah di algoritma backtracking ini ada fungsi cerdas yang bernama pruning atau pemangkasan. Nah, konsepnya seperti kita mempacking tas ransel untuk kegiatan lapangan kampus. Nah, begitu kita sadar tasnya sudah penuh atau melebihi kapasitas 50 kg, kita pasti berhenti memasukkan barangnya secara lebih. Nah, di sini program tidak membuang waktu untuk mencoba memasukkan barang-barang lainnya ke dalam tas yang sudah overload. Nah, di sini kode Python mengeksekusi proses kode seperti itu. Nah, jika pada baris kode if current weight lebih dari capacity return pada codingan, nah begitu total berat melewati batas, komputer akan langsung menghentikan pencarian di cabang kombinasi tersebut dan mundur dan mencoba rute kombinasi lainnya. Dan hasilnya didapatkan yaitu di mana total nilai dan beratnya tetap sama persis, yaitu dengan nilai 613 dan berat 50 kg, yang artinya akurasi algoritma ini 100% sama dengan metode brute force. Kesimpulannya, dengan mencegah komputer mengecek kombinasi yang mustahil dan melebihi beban, kita menghemat waktu dan memori komputasi secara drastis. Nah, selanjutnya itu algoritma branch and bound. Jika algoritma backtracking tadi sudah cukup pintar untuk mengetahui kapan harus berhenti dan saat tas kepenuhan, nah branch and bound ini program yang lebih optimal karena dia dapat memprediksi masa depan. Nah, ada dua trik utama untuk membuat algoritma ini sangat efisien. Yang pertama, sebelum kita mencari kombinasi, barang-barang diurutkan terlebih dahulu menggunakan variabel sorted item. Nah, pengurutan ini berdasarkan rasio nilai dibagi berat tertingginya. Logikanya seperti ini. Kita pasti ingin memprioritaskan barang yang ukurannya kecil tapi nilainya sangat besar. Nah, kemudian trik yang kedua yaitu algoritma ini memiliki fungsi bound atau batas atasnya. Dan setiap persimpangan saat memilih barang, sistem akan menghitung estimasinya. Kalau saya pilih jalur ini, kira-kira maksimal total nilai yang didapatkan berapa ya? Nah, pada di bagian baris kode if bound lebih kecil sama dengan base value, maka algoritma akan mengambil keputusan yang cerdas. Jika estimasi nilai maksimal di masa depan dari suatu jalur ternyata masih lebih rendah dari rekor nilai tertinggi yang sudah kita pegang sekarang, nah maka jalur itu langsung dibuang saat itu juga. Tidak perlu dicek lalu sampai akhir. Untuk di bagian outputnya, di sini hasilnya tetap konsisten dan akurat dengan total nilai yang didapatkan yaitu 613 dengan total berat 50 kg. Susunan barang yang dipilih pun sama persis, mulai dari GPS receiver, water purifier, dan lain-lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu di bagian analisis perbandingan kompleksitas algoritma dilanjutkan oleh saudara Bintang. Pada beliau dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk rekan saya Ardian Maulana. Di sini saya akan melanjutkan untuk analisis perbandingan kompleksitasi algoritma berdasarkan hasil implementasi ketiga algoritma yaitu exhaustive search, backtracking, dan branch and bound menghasilkan solusi optimal yang sama yaitu total nilai 613 dengan berat 50 kg. Perbedaannya terletak pada efisien proses pencarian. Untuk yang A, exhaustive search memeriksa semua kemungkinan kombinasi barang sehingga waktu eksekusinya paling lama yaitu 0,1216 detik.
Untuk yang B, backtracking menggunakan teknik pruning sehingga cabang yang tidak memenuhi syarat langsung dihentikan, waktu eksekusinya lebih cepat yaitu 0,0426 detik. Untuk yang C, break and bound menjadi algoritma paling cepat yaitu 0,001 detik karena selain melakukan pruning juga menggunakan bound untuk mengabaikan cabang yang tidak berpotensi menghasilkan solusi lebih baik. Untuk kesimpulannya, meskipun ketiga algoritma memiliki kompleksitas terburuk yang sama, break and bound paling efisien diikuti backtracking, sedangkan exhaustive search paling lambat karena harus memeriksa semua kombinasi. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya akhiri, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.